Kirang. Oh. Iya, iya. Nampak dia tu. Yo, ada tu buat tu ni. Nanti dia ko. Sekarang mula dia mau kan. Kamu kau sendiri yang untuk kasih kerja minta orang tu. Yo. Cuma ni barang kami kam janda. Dah bukan kerjanya. Ya. Ya, aku bawa ni macam apa dah macam. Ya, besar. Pun. Ya, kalau murah dah hantik. Ya, apa ini? Kaju hot. Angge hema hindi kar ni nadi ani raw hema maiden ani arin ge raw takimian di jarana ya ama ku musin ku ama hema inaci ya no ku ama tani angge rahni jarana hema maide mj hena ani arin ge raw rahiana kana kara hema maiden ani bunga ma hema nadi ani ya in kada hema ani kina ku ani mainda ni je rahian de jerona tenji keken ani je mainda ni ya ada ira dana ge ki uji bana ya yo no kasih kaki ge je ya no gu ka maga ge jere mo ya sama nade hemai em je na ren je ro takimian je jerona ya biasa 10 sampai 11 bulan karena mengikuti bulan Oktober itu biasa ada kegiatan setiap tahun. Jadi persiapan bahan harus ke hutan potong terus bela, ada yang sudah langsung kerja kasih jadi, ada yang persiapan. Itu menjadi kebiasaan.
tombak ini, ukiran ini sangat penting bagi kita kebutuhan di sini. Satu pendapatan atau sumber kehidupan bagi kami orang Papua, orang Kaibu, terus Miaro pada umumnya. Dan terpendam di tahun 94 itu sampai kemarin festival pertama di MAPI ini baru mulai terangkat kembali. Yetno hema gonachini kagiro hema gonachini hema raji gonachini ke hema maada gonachini ke raja aji ro ma taksi diba hana biya tinende ma inde gonachini nge yami pamera nange kenanye mo hema jemone ayeni jadi yetno kamu hema gonachini topi abang kuma hema gonachini kagiro hema gonachini enj mama eni tu hemang kona chini hoya nana eni cha baruge hemang gurnan kera je takwa itak sinan red arang na kabur jang na ke ningena buci soro tanggur jayang atau amuro tanggur dayang oh iya kur kunci kok kuduan iya ada kan itu kan dia dia macam nunggu angge pameran ani angge bikin ani mora aci auki woci tanjeron itu ame bang auki ya auki kuno ini mati kuno ece mati kuno ini kamu di mana ani kira tuh ani pameran ani bikin ani mora orang lagi kita orang amana tidak jadi mesti rokok mau dia pameran masih jadi gizi. Berdirinya Sanggar sehabis festival budaya yang ke-1 pulang langsung saja itu. Kegiatan sehari-hari mau mengukir anyaman yang selalu aktif. Sudah dari sejak festival budaya itu turun dan kami buat sanggar, kemudian kami mengajak mereka seakan-akan seperti tidak peduli karena mungkin saja tidak ada uang. Jadi mereka tidak pernah mengaku sama kami sebagai ketua dan anggota ke-4 orang pengukir. Selama saya kerja dengan ke-4 orang selalu kami mengajak. Tapi terus terang yang tadi saya katakan itu yang selalu mereka mengapatis, menghiraukan hal itu. Jadi mudah-mudahan seperti kali ini pasti saja mereka akan membuka mata. Kalau ada yang bilang tidak. Iya. Susu bapak berpesan. Iya. Datang. Oh. Iya.
Persiapan yang ada sudah matang, sudah. Tidak ada apa-apa kalau festival budaya. Kami mau terlibat karena apa? Sebenarnya adat istiadat itu mau dilupakan. Karena kebanyakan generasi sekarang ini belum memikirkan persoalan budaya. Seni ukir, seni apa, seni bahasa juga macamnya sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu kami suku Tamario mau muncul supaya pemerintah daerah ini tahu bahwa masih ada suku yang punya budaya tradisional yang bisa dipertunjukkan. Saya sendiri sebagai ketua sanggar, saya selama ini baru pertama kali kami punya dana sanggar baru berjalan pertama. Saya libatkan teman-teman saya, terus itu pemuda dan orang tua kami semua bekerja dengan baik, dan orang tua kami juga sangat setuju dengan dari kegiatan sanggar dan festival. Juga kami bisa sama-sama meramaikan tempat kabupaten kami di Mapi. Jadi anak muda kurang lebih terlibat dalam kegiatan budaya di Korowai. Terlibat. Kalau tidak terlibat, mohon maaf. Kalau tidak terlibat sama saja dia tidak tahu dia punya budaya. Kemudian dia mau kembangkan dia punya budaya sendiri, dia akan tidak tahu lagi. Jadi sebelum kami ikut terlibat di kegiatan-kegiatan ini kan, saya sendiri kan libatkan orang tua orang, kami buat seperti rumah pohon, busur panah. Pemuda juga ikut terlibat, dan kami juga pergi ke kabupaten, kami tidak ragu dengan kami punya barang-barang budaya dari hasil dari Korowai. Festival ini untuk mengangkat nilai-nilai budaya kami di Papua, dan di suku kami di Papua masing-masing kan punya tarian budaya yang berbeda. Terus dari setiap suku kan tampil kami Korowai, kenapa tidak bisa, kami juga harus bisa tampil, kami punya budaya, dan kami juga terdaftar di pemerintah juga bahwa di Kabupaten Mapi ada suku Korowai. Ini yang kami siap untuk terus ikut 100%, tidak setengah-setengah, tetap saja kami ramai kalau dapat undangan dari kabupaten untuk kami Korowai. Jadi itu kan dari masing-masing anak-anak yang dia mau ikut,
karena dia mungkin rasa minder ke rasa apa. Kami bilang ini kan budaya. Budaya itu tidak perlu kita ikut budaya orang lain punya. Kalau yang macam begini, ini kita punya. Kamu dari anak-anak dari Tamario, Asmat, Auyu, Mapi. Nah ini untuk kita semua, masing-masing ikuti. Tapi dilihat karena yang biasa aktif saya yang biasa ikut. Yang tidak aktif, nanti dia macam mau bermain, latihan tarian apa, nanti dorong macam bingung. Padahal itu kok sudah tahu tarian itu. Nah, tapi dia sendiri malu lagi karena dia tidak biasa ikut. Saya tidak usah ini lagi, saya mengelabui dorong punya tarian itu. Akhirnya nanti dari luar dorong lihat sebagai tim, ada yang melihat, nanti kita punya nilai lagi turun. Tidak apa-apa, tapi itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Kami bilang itu tidak ada apa-apa. Yang penting bersatu, sama-sama berdiri, angkat lagu kah, antar. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Kalau kau tidak ikut tarian, sudah nanti lain kali baru kau bisa ikut lagi. Seperti itu. Karena kamu mau dengan orang lain punya tarian-tarian yang kamu biasa putar di televisi kah apa. CD kah, kamu bermain segala macam, nanti sudah mabuk dulu baru kamu bikin gerakan segala macam. Kalau yang ini yang budaya betul ini. Jadi kebanyakan anak-anak itu seperti itu. Akhirnya kan biasa bilang, yo kalau nanti sudah mabuk itu baru bicara segala macam. Padahal ini yang sebenarnya, kita orang tua tegur kamu untuk baik. Tapi sekarang kamu mau ikut latihan dengan ini, kamu malu lagi. Wah tidak bisa, yang ini yang boleh. Ya hai, Tamario, Asmat, Auyu. Jadi dari 6 suku besar itu sudah bersatu untuk mengikuti acara Sejuta Rawa. Amerika dari mana? Arlido, dari mana? Indonesia.
Keuskupan Agung Merauke. Semoga festival ini memberikan dampak yang berarti bagi orang-orang asli Papua, terutama untuk membawa kemajuan dan perubahan. Dan semoga dengan peristiwa ini sungguh-sungguh memberikan gerakan perubahan yang sangat berarti dan kemajuan bagi orang Papua di Papua Selatan dan lebih khusus di wilayah Mapi. Kerinduan kami dari Keuskupan Agung Merauke ialah umat bersatu, sama-sama maju dalam kesatuan ikatan damai. Itu kami harapkan begitu, sehingga melalui peristiwa festival budaya ini persatuan dan kesatuan di antara umat Yahai, Auyu, Viagar dapat terjalin dengan baik dan juga bersatu dengan semua orang yang datang dan hadir di wilayah Mapi ini. Jadi baik Papua dan juga saudara-saudara dari luar. Tingkatkan karya seperti ini bagian kreativitas, dengan itu menambah juga sumber pendapatan keluarga. Tapi yang penting, apa yang kau sudah berikan sebagai bentuk seni ditingkatkan. Itu yang terbaik. Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Festival semua baik, semua beria, biarpun beberapa hari dari kemarin dan hari ini sangat beria. Kami mengucapkan buat semua yang datang, pengunjung dan juga semua masyarakat ada di sini. Bapak punya jualan lagu berapa? Ya sudah laku pribadi saya sudah 60.500.000. Berapa? 60.500.000. 60 juta? Iya, 500.000. Wow, banyak juga ya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Bapak punya sudah laku berapa? 12 juta. 12 juta? Wow.
Bapak punya sudah laku berapa? 2 juta. 2 juta, banyak itu. Bapak punya laku berapa? Saya tidak punya, tapi saya pandu ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya kerajinan tangan dari Haju. Saya ini yang sebagai pemandu, saya ini yang pengawas. Bagaimana Bapak punya tanggapan tentang festival ini? Kami merasa bahwa semuanya sudah berjalan dengan bagus. Kemudian terutama tentang pembelanjaan kami punya kerajinan tangan ini, baru kali ini baru kami merasa puas sekali. Sekalipun banyak yang belum laku, tapi ada sedikit lebihnya kami sudah merasa puas karena ada perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kerinduan kita bahwa festival ini jangan hanya terjadi di hari ini. Kita mau supaya setiap tahunnya harus ada. Karena ini merupakan sebuah aset daerah. Dan ini baru pertama kali dibuat, ya? Baru pertama kali dibuat. Siapa yang bikin ini, Bapak? Ya, festival ini dibuat oleh Bapak Bupati PJ yang sekarang ini. Jadi, kalau di saat sekarang ini sekalipun beliau punya masa mangkunya hanya pelaksanaan tugas sementara, tapi sebuah kebanggaan besar dilakukan karena ini merupakan awal dari motivasi kita bahwa ke depan sana nama Kabupaten Mapi bisa menjadi bagus kalau festival ini dilakukan lagi pada tahun-tahun akan datang lagi. Makasih Bapak. Bapak punya laku berapa? 7,5. Berapa? 7,5. 7.500.000. Woi, Bapak punya laku berapa? 80 juta. Hah? 80 juta. 80 juta? Iya. Mama itu, Bapak punya laku berapa? 3 juta. Woi, Bapak? 5 juta. 5 juta? Iya. Woi. Tanggapannya itu sangat luar biasa, membuka peluang bagi para pelukis, para seniman-seniman yang selama ini mungkin belum pernah diadakan dan pertama kali diadakan di Kabupaten Mapi. Itu sangat kita berterima kasih banyak kepada Pak PJ. Terima kasih banyak karena sudah membuka peluang bagi putra asli daerah maupun Nusantara untuk mengembangkan bakat dan kemampuan mereka. Harapannya semoga kedepannya festival itu akan terus dilanjutkan. Harapannya ke depan jangan sampai di sini saja. Harapannya juga kedepannya bisa ditampilkan di luar, macam di luar daerah atau di luar mancanegara. Harapannya. Budaya-budaya yang dulu terpendam sebenarnya bukan sedikit, baik dari seni tarinya, seni ukirnya. Ini bukan sedikit. Latar belakang sejarah juga untuk mengangkat budaya ini sekarang sudah mungkin anak-anak sekarang sudah melupakan itu. Tetapi dengan mungkin memberikan motivasi kemarin oleh Pak Penjabat Bupati Mapi, Pak Michael Gomar, itu mulai diangkat lagi untuk dilestarikan dengan pesta Sejuta Rawa. Festival Sejuta Rawa ini mengingatkan, disinilah hampir semua generasi muda juga mereka mulai mengetahui bahwa mulai mempelajari lagi kembali bagaimana ciri khas hidup orang Mapi. Pesan Bapak, semoga dengan terlaksananya Festival Budaya Sejuta Rawa ini memberikan dukungan motivasi bagi anak-anak muda harus lebih tekun untuk melihat pertama diri saya sebagai generasi muda apa yang saya lakukan untuk daerah ini, motivasi apa yang harus saya lakukan. Motivasinya yaitu satu, saya harus punya niat supaya Mapi juga bisa terpopuler di dunia luar, bukan hanya di dalam daerah ini saja. Saya terima kasih kepada Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Mapi yang memberikan motivasi kepada kami, khususnya di Kabupaten Mapi dengan melaksanakan event Sejuta Rawa. Yang kedua, sudah berhasil walaupun hanya 2 tahun, tetapi dalam 2 tahun itu bukan sia-sia apa yang beliau lakukan. Masih banyak lagi yang terpendam dan harapan untuk generasi muda, mari kita melakukan sesuatu untuk daerah ini yang terbaik lewat
sumber daya alam, potensi alam yang ada di Kabupaten Mapi lewat seni tari, seni ukir, dan seni budaya. Jangan malulah anak-anak muda. Kalian yang kita harapkan sebagai penyumbang kekayaan budaya nasional. Kalau hari-hari ini saya, Bapak dan Pak Bupati dan beberapa orang-orang tua pemerhati adat yang sudah berjerih lelah melestarikan ini, itu semata-mata hanya untuk menitipkan kepada kalian. Mari ambil hal-hal yang baik, pertahankan itu sehingga menjadi warisan yang abadi. Yo mungkin tok rape, awi bo ada mape. Nakal. Bona kayo luwag, bona kayo ni. Yummy. Ini merupakan simbol atau lambang bahwa dengan perahu ini, dengan dayung ini, kita akan sama-sama menggunakan perahu dan dayung ini untuk membangun negeri tanah leluhur kita, untuk kesejahteraan masyarakat kita dan masa depan anak kita. Alam ini, hutan yang kita miliki, sungai, rawa, bukanlah merupakan warisan dari nenek moyang kita. Alam, hutan, kali, rawa ini adalah merupakan titipan dari anak-anak dan cucu-cucu kita. Kalau kita memandang alam ini sebagai warisan, maka kita akan berpikir untuk menggunakan semau kita. Tapi kalau kita memandangnya sebagai titipan dari anak cucu kita, maka kita akan berusaha untuk menjaganya dengan baik. Karena pada waktunya nanti kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Pemiliknya adalah anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Demikian juga dengan seni dan budaya. Oleh karena itu mari kita jaga dengan baik. Kita pelihara dan kita kembangkan dengan baik supaya pada saatnya dapat kita serahkan kepada pemilik yang sesungguhnya, yaitu anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Budaya dan adat ini adalah ciri khas jati diri orang Papua. Dan tidak hanya Papua tetapi semua daerah memiliki ciri khas adat dan budaya yang berbeda-beda. Salah satu potensi diri kita, potensi kabupaten kita, potensi masyarakat kita adalah memiliki budaya dan adat. Dan ini harus diwariskan, ditanamkan sejak dini kepada anak cucu kita. Sehingga kebudayaan yang menjadi turun-temurun amanah dari leluhur kita, dari moyang kita untuk dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta diteruskan oleh anak cucu kita ini harus tetap tertanam dan diajarkan oleh orang-orang tua kita. Sehingga pesan dari tua-tua adat yang mana tradisi budaya ini lebih cepat, lebih baik kita jaga dari sekarang untuk sebagai pewaris untuk diteruskan kepada anak cucu kita, sehingga tidak punah dan anak cucu kita bisa lebih paham dan lebih tahu bahwa inilah adat dan budaya kita yang harus kita jaga dan kita kemas dalam kegiatan event daerah Festival Budaya Sejuta Rawa untuk dipromosikan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Mapi, tetapi juga di Papua Selatan dan di luar Papua. Festival Budaya Sejuta Rawa merupakan event daerah yang dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Mapi sejak tahun 2022 semenjak saya dipercayakan selaku PJ Bupati Kabupaten Mapi, di mana saya melihat bahwa potensi rawa, sungai, kali, dan budaya masyarakat Kabupaten Mapi yang dikolaborasikan dengan keunikan adat istiadat, kerajinan, dan juga ekonomi kreatif yang ada, maka saya
berinisiatif untuk melaksanakan suatu event kegiatan daerah, yaitu Festival Budaya Sejuta Rawa, dengan tujuan untuk mengangkat dan memperkenalkan serta mempromosikan adat istiadat, budaya, kerajinan, dan ekonomi kreatif yang menjadi potensi daerah pemerintah Kabupaten Mapi. Salah satu tantangan yang terbesar adalah pada saat pelaksanaan Festival Budaya Sejuta Rawa pertama adalah merupakan kegiatan yang pertama yang mana kita belum pernah melaksanakan dan menjadi pembelajaran terbaru bagi saya dan tim untuk mencari tahu proses pelaksanaannya seperti apa. Alhamdulillah, puji syukur kita mendapatkan dukungan dari stakeholder, dari tokoh adat, tokoh agama, seluruh elemen masyarakat, sehingga panitia dapat berkolaborasi dengan baik dan kita bisa melaksanakan Festival Budaya Sejuta Rawa yang pertama dan yang kedua dengan sukses. Dan hasil dari pelaksanaan kegiatan ini memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi pemerintah Kabupaten Mapi, yang mana bisa dikenal oleh seluruh warga masyarakat baik yang di dalam Papua maupun di luar Papua. Tetapi juga kita mendapatkan dukungan, ucapan penghargaan dan terima kasih dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, yaitu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pembangunan yang kita lakukan tujuannya itu agar manusia itu hidup sejahtera, bahagia. Maka pembangunan manusia itu sangat diperlukan, menyentuh rasa, menyentuh hati. Pembangunan fisik itu sebagai penunjang. Oleh karena itu, atas nama pemerintah dan masyarakat kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati, Bapak Sekda, beserta seluruh jajaran Pemda Kabupaten Mapi yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat. Dan dengan event ini kita dapat menggali semua potensi-potensi baik seni maupun kebudayaan leluhur kita, masyarakat kita, dan bisa kita kembangkan serta kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang. Jadi kebudayaan itu suatu kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus, akhirnya dia membudaya. Dan itu karena keberagaman ekosistem dan ekologi membuat kebudayaan kita sangat beraneka ragam, dan ini adalah kekayaan yang perlu kita lestarikan. Cara melestarikannya dengan membentuk kelembagaan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, yang mereka itu harus kita backup untuk menyelenggarakan event-event seni dan budaya semacam ini, supaya seni budaya itu tetap hidup di tengah-tengah masyarakat dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Demikian ya. Kesannya Bapak, kesannya Bapak? Kesannya luar biasa. Kami merasa sangat tersentuh dengan kegiatan ini, dan secara pribadi tarian, nyanyian, dan kebudayaan yang saya lihat pada masa saya masih kecil di sini masih saya bisa lihat sekarang. Dan saya berharap sebagai pesan ini juga akan dilihat oleh generasi kita di masa yang akan datang. Dia tidak boleh punah. Melalui kesempatan yang baik ini kami mengajak seluruh stakeholder, seluruh pejabat, seluruh tokoh
Mari kita bangga dengan produk-produk Indonesia dan kita bangga berwisata di Indonesia saja. Tepuk tangan untuk Indonesia. Yang terakhir dari kami, Kabupaten Mapi sudah mulai tumbuh sejak 2003 pecah dengan Merauke, Pak Presiden. Saya yakin dengan teori 3K, yang pertama kekompakan semua yang di atas ini dan juga yang di bawah, yang kedua kebersamaan, yang terakhir adalah kolaborasi, nanti Mapi akan semakin meningkat dan insya Allah masyarakatnya akan semakin sejahtera. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan untuk Mapi. Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Mapi dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi atas pelaksanaan Festival Budaya Sejuta Rawa kedua di Kabupaten Mapi tahun 2023. Event ini diharapkan menjadi upaya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Mapi, meningkatkan kunjungan wisatawan serta berdampak positif pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Mapi dan Papua Selatan pada umumnya. Pesona Mapi keren!